Oke, baik, bagi Bapak Ibu yang ingin melanjutkan untuk mengikuti sesi ini di hari Sabtu nanti kita insya Allah akan melaksanakan khusus terkait dengan hak cipta ya, copyright. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih mungkin bermasalah terkait dengan hak ciptanya di jurnal ya, keterangan mengenai hak cipta bisa mengikuti kegiatan ini di hari Sabtu nanti tanggal 6 Februari ya. Oke, Pak Tanzil sudah ada juga, sertanya masih. Kita mulai aja Pak Tanzil, bagaimana Pak? Pak Tanzil bisa dicek suaranya Pak? Tes, dengaran? Tes. Kurang jelas. Tes, gas. Oh, udah mantap Om. Ya, jelas ya? Jelas. Oke, kita mulai ya Pak? Ya, dimulai. Mulai awal berarti ya? Iya, ini penjelasan Bapak aja nih. Yang paling dinanti, karena di grup itu sudah kita diskusi, yang bertanya semua kita jawab, udah di grup juga, di grup PA. Oke. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Indonesia Tengah, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Kamis ya, 4 Februari 2021 kita lanjutkan kegiatan yang sempat terhenti karena kabarnya memang saat itu Zoom sedang bermasalah, jadi kita lanjutkan pada hari ini. Yang saya hormati Pak Andri Putra Kesmawan selaku Ketua Pengurus Pusat Relawan Jurnal Indonesia. Yang saya hormati kawan-kawan dari DOAJ, ada Pak Tanzil selaku Ambasador DOAJ, ada Pak Ratodi selaku editor DOAJ, Pak Dedi Rahmanur dari Samarinda selaku associate editor, Pak Busro saat ini sedang ada kegiatan, dan kawan-kawan pengelola jurnal, dosen seluruh Indonesia yang tergabung pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke Pak Tanzil untuk menyampaikan materinya. Mudah-mudahan dapat secara jelas hari ini kita diskusikan. Kepada Pak Tanzil, mungkin kita persilahkan Pak, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk mempersingkat waktu karena materinya kayaknya udah saya share ya ini ya. Itu mungkin langsung ke pertanyaan yang udah ada di grup aja. Mas Pak Arwain. Pertanyaan di grup ya Pak, bentar Pak. Ya langsung aja, nanti kan sambil jelasin kan sama aja nanti. Atau ada diskusi langsung di sini, bagaimana Pak? Ya langsung gitu aja, lebih enak gitu. Oke Bapak Ibu, mungkin langsung saja untuk lebih interaktif ya. Bapak Ibu bisa raise hand ya, nanti kita diskusi langsung di sini terkait dengan DOAJ. Silahkan kita berikan kesempatan tiga orang penanya terlebih dahulu kepada Bapak Ibu. Silahkan bertanya terkait dengan permasalahan aplikasi DOAJ yang sudah mendaftar maupun yang
sudah di-reject juga atau yang belum mendaftar. Monggo Bapak Ibu kami persilahkan sambil saya cek pertanyaan yang ada di grup. Dan di grup ini kebetulan sudah ada Pak Ratodi dan Pak Andri yang banyak menjawab. Saya juga membantu sedikit ya terkait dengan ini Pak Tanzil sambil membuka materinya ya. Ya, silakan. Ada pertanyaan Bapak Ibu, monggo. Silahkan. Oh, langsung Bu Elisa ya. Silakan Bu Elisa. Pak Elisa, Pak. Ya. Oh, mohon maaf Pak Elisa. Saya kasih muncul video dulu. Oke, monggo Pak. Ya. Monggo Pak. Ya, terima kasih teman-teman RJI. Saya sih senang sekali bisa ikut di forum-forum seperti ini, khususnya karena kami setidaknya 1 tahun lalu mengusulkan untuk DOAJ, karena waktu itu ada teman yang lewat workshop juga menuntun kami mengisi untuk terindeks oleh DOAJ. Cuman persoalan waktu itu ketika dalam proses 6 bulan datang surat untuk direview. Mereka review, tanyakan. Kemudian kami tiba pada persoalan bahwa kami pindah sistem dari OJS 2 ke OJS 3, di mana kami pindah rumah juga. Jadi akhirnya dikatakan, waduh itu ditolak. Jadi ya tidak bisa. Jadi harus ulang lagi. Itu persoalan yang kami hadapi. Jadi yang kami inginkan sebenarnya nanti ini setelah kami ingin mengusulkan ulang, tetapi kami minta RJI membantu dalam pengusulan tersebut. Apakah bisa dibantu? Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Ya, jadi pertanyaan gimana ya? Pindah web Pak sepertinya Pak. Ya dulu sudah, sekarang kan sudah pindah web. Jadi akhirnya ditolak mungkin pada saat dicek oleh editor DOAJ tidak terbuka Pak halaman websitenya mungkin. Terbuka Pak, cuman langsung kami kasih tahu bahwa bagaimana kalau pindah diulang langsung, kalau begitu kita tidak lanjutkan. Nah itu sudah jelas kami akan tidak bisa. Nanti 6 bulan lagi ya, gitu kira-kira gitu. Tidak, bukan mereka yang menemukan, tapi kami langsung bertanya, mengungkapkan. Oh ya, ya nggak apa-apa, boleh diulang aja berarti kan? Iya, itulah maksud saya. Tapi kami ingin bantuan teman-teman RJI bantu. Kira-kira itu yang masalahnya. Itu bisa bantu Pak. Oke Pak. Oke, sebelum nanti saya berarti kan basic requirement aplikasi aja ya. Ada lagi mungkin yang lain? Pak, kalau mau mengajukan DOAJ, apakah harus berbarengan dengan Sinta? Ini yang di chat ya Pak, saya bacakan. Ini dari Cirebon, dari Untak Cirebon Pak. Jadi haruskah berbarengan dengan Sinta Pak? Saya kalau mau ngajukan DOAJ itu ajukan Sinta dulu aja, baru ngajukan ke DOAJ. Karena kalau sudah ngajukan Sinta, udah selesai, nanti list reviewernya itu di hidden aja, baru submit ke DOAJ. Karena nanti kalau list reviewernya dibuka pada waktu kita submit DOAJ dan list reviewernya cuma dikit, nanti bisa reject. Ya, jadi lebih baik list reviewernya di hidden. Padahal list reviewer itu butuh kalau kita mau submit Sinta. Jadi jangan berbarengan kalau saran saya. Kecuali kalau jurnalnya udah mapan, reviewernya banyak, gitu, ada list reviewernya banyak, editornya banyak, mau submit barengan juga nggak ada masalah juga. Ya, oke, gitu Pak, mungkin. clear sepertinya. Pak, terkait dengan hak cipta, itu lebih baik di mana? Apakah di penulis atau di jurnalnya? Ini sepertinya pertanyaannya seperti itu. Mana yang terbaik untuk dicantumkan, tidak dicantumkan mungkin ya? Keterangannya mana yang lebih baik mungkin?
Kalau mencantumkan hak cipta, kalau yang dimau oleh DOAJ itu pastinya hak cipta di author ya. Tapi kalau misalkan hak cipta ada di jurnal, pastikan author memiliki kebebasan. Jadi author itu tidak dibatasi untuk mengunggah versi dari draftnya, preprintnya, atau accepted manuskripnya ke repository. Maka ada istilahnya repository policy. Ya, bisa dicari di search di Google, ada yang namanya repository policy. Jadi kebijakan author boleh mengunggah repository. Jadi kalau itu yang ada copyright transfer agreement, pastikan ada klausul itu dan tidak ada kata-kata all right reserved sebagaimana saya tulis itu di hal-hal yang menyebabkan ditolak. Ada tulisan frasa all right reserved ya yang melekat pada jurnal sehingga akhirnya artikel itu semua haknya dimiliki oleh jurnal. Nah, kalau yang seperti itu nanti di-reject karena bertentangan dengan prinsip open access ya. Jadi tapi kalau mau pengen mudah ya sudah kasih ke author aja, nggak usah pakai copyright transfer agreement, nggak usah pakai CTA. Ya, kalau mau mudah nggak usah pakai CTA. CTA kemudian pakai CC BY udah selesai. Itu paling gampang menyiasatinya ya lisensi CC BY, kemudian copyrightnya retain hold by author. Udah selesai gitu. Oke, sepertinya udah jelas Pak memang. Kalau DOAJ inginnya di penulis Pak ya. Ya. Jadi biar kawan-kawan sama-sama paham, saya pun juga sedang memastikan beberapa hal. Pertanyaan lanjutan Pak ya, saya bacakan. Ya. Kalau di PISSN atau EISSN, nama jurnal tidak sama persis. Apakah ada pengaruhnya? Dan solusinya apa Pak ya? Yang dicek sebenarnya di DOAJ itu hanya satu ISSN ya. Makanya kalau misalkan ada kekeliruan administrasi seperti itu, pastikan cantumkan satu aja, E-nya aja, electronic ISSN-nya aja. Atau mereka nggak akan melakukan checking bahwa itu memiliki print ISSN atau enggak. Kalau kita ngomong DOAJ. Dan kita cek di portal.issn.org itu namanya persis enggak dengan yang ada di web OJS kita. Ya, karena pengecekan itu untuk jurnal yang ke DOAJ itu pengecekannya ke ISSN yang di portal.issn.org bukan di ISSN LIPI. Jadi Anda harus ngeceknya di portal.issn.org namanya sama enggak dengan yang di web. Ya, bukan menyamakan dengan yang ada di ISSN LIPI. Ya, karena bisa saja terjadi misadministrasi antara pihak ISSN yang di Indonesia dengan pihak ISSN yang di Prancis. Ya, gitu. Oke, terima kasih Pak. Jadi ceknya di portal.issn.org bagi Bapak Ibu yang ingin memastikan nama jurnal apakah benar atau tidak itu di portal.issn.org. Saya lanjutkan Pak ke pertanyaan berikutnya dari Pak Alphonse Habibi. Beliau bertanya mengenai kalau misalnya begini Pak, di aturan hak cipta sebelumnya itu misalnya hak cipta ada di jurnal, namun di edisi berikutnya diubah ke penulis. Itu bagaimana Pak? Apakah boleh atau tidak? Boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Yang posisinya di sini begini ya, itu harus dibedakan ya antara hak cipta atau copyright dengan license, itu yang pertama ya. Kalau copyright itu meskipun itu udah terbit artikelnya, kita bisa melepaskan itu. Jadi misalkan ini awalnya ya hak ciptanya itu tertulis pakai CTA, tertulis di jurnal, dipindah hak cipta ke jurnal, ya. Tapi kemudian berjalannya waktu, si jurnal ini merasa kita kembalikan saja hak ciptanya ke autor. Nah, maka di sini jurnal bisa saja menyatakan statement mengembalikan hak cipta pada si autor. Ini untuk copyright. Tapi kalau untuk license nggak bisa kayak gini. License itu sudah terbit dikasih license CC BY, nggak bisa yang sudah terbit itu CC BY dirubah jadi CC BY SA, ya. Karena posisinya udah melekat itu di awal. Ketika dia terbit dia udah CC BY, udah selesai, nggak bisa dirubah lagi, ya. Udah melekat itu. Ya, makanya itu tadi itu kalau masalah license itu dia terbit udah melekat. Nah, makanya tapi yang harus diperhatikan license ini ada yang namanya license by article sama dia
license by issue atau copyright by article atau copyright by issue. Nah, itu settingannya ada di mana itu di OJS, itu kita bisa pilih itu by article atau by issue. Nah, dari situ nanti akhirnya nanti penanggalan sama yang ini yang pakai CC BY yang mana, pakai yang SA yang mana, itu bisa di mix di situ ya, di per artikelnya itu bisa diganti. Jadi jadinya bisa aja dalam satu isu ada yang CC BY SA, ada yang CC BY, ada yang CC BY ND. Nah, kalau ada mix seperti itu pastikan di policy-nya ada tulisan list license yang dipakai di jurnal ini. Nah, nanti listnya bisa macam-macam kayak gitu kan. Tergantung permintaan dari si autor. Jadi kalau misalkan yang ditanyakan tadi awalnya di jurnal terus dipindah ke autor, ya bisa-bisa aja taruh di policy-nya itu aja diumumkan. Karena posisinya kan jurnal melepaskan hak ciptanya ya kepada autor. Cuman menjadi permasalahan Anda harus melakukan proses erratum ke banyak artikel ya, banyak artikel yang Anda terbitkan, karena di situ kan harus menginformasikan bahwa terjadi perubahan hak cipta dari artikel-artikel sebelumnya itu, dan itu sebenarnya nggak efisien. Lebih baik yang lama-lama dilupakan, yang ke depan baru dirubah, itu diganti ke autor, karena kita nggak perlu ribet ngerubah kayak erratum, kemudian menginformasikan ke autor ada perpindahan pelepasan hak cipta dari jurnal segala macam. Ya, jadi secara idealnya itu modelnya seperti itu ya. Lebih baik kalau mau nggak ribet, lupakan yang belakang, yang depan langsung dirubah kebijakannya sejak volume sekian, tahun sekian kami berubah menjadi hak cipta dipegang oleh autor. Udah selesai, ada batasannya, ada barriernya, udah ditutup, yang lama-lama udah dilupakan gitu. Itu boleh juga. Begitu ya. Terima kasih Pak Tanzil, ini sudah mencerahkan kawan-kawan. Artinya boleh, mungkin ditulis di history journal Pak ya. Ya, jadi, setiap ada perubahan, itu yang harus diingat ya, setiap ada perubahan, itu harus ada di 3 lokasi yang dirubah. Pertama adalah di history journal dirubah, kemudian diumumkan di announcement, kemudian ketiga di policy-nya. Di policy-nya itu dirubah. Jadi ada 3 lokasi yang perlu kita merubah kalau kita merubah suatu kebijakan, author guideline, itu kita rubah ketiga hal itu. Oke. Baik, terima kasih Pak. Sepertinya sudah sangat jelas sekali. Oke, selanjutnya Pak, ini pertanyaan, apakah archiving sama referencing policy wajib untuk DOAJ Pak? Ada pengaruhnya enggak? Archiving dan referencing policy. Referencing policy itu contohnya gimana ya? Saya tahu itu repository policy. Apa penulisan pustaka reference? Kalau reference kan author guideline kan maksudnya ya? Author guideline. Ya, jadi kalau yang repository policy mungkin maksudnya itu ya? Iya, archiving. Kalau archiving itu dia baru didapatkan kalau kita mau ini sebentar, listnya mana ya? Nah, ini DOAJ Seal ya. Jadi di sini ada informasi kalau Seal itu kita harus digital archiving. Jadi kalau misalkan kita kasih no juga, kita tetap akan diterima di DOAJ, nggak ada masalah juga ya. Tapi kalau kita mau mengincar Seal, kita perlu untuk mencentang yes dan menginformasikan mana digital archiving yang kita maksudkan. Digital archiving yang diterima oleh si DOAJ itu adalah digital archiving yang ada di list the keepers IASN.org di sini ini. Selain yang ada di sini mereka nggak menerima ya. Tapi ada apa namanya itu, ada sedikit kelonggaran sekarang ini taruh di yang namanya Internet Archive. Ya, di Internet Archive itu kan lebih gampang. Anda tinggal login aja, kemudian Anda unggah URL-nya, nanti akan di bahasanya itu di crawling sama si Internet Archive itu disimpan, dan kemudian itu akan long last sustainability-nya selama-lamanya gitu loh, ada di webnya itu ya. Jadi ini yang dimaksud dengan archiving. Itu mungkin jawabannya kalau masalah archiving. Kalau repository policy itu enggak harus juga. Repository policy itu kaitannya dengan seal juga. Seal yang Pak, ini referencing. Kalau referencing itu maksudnya gimana ya, nggak paham juga ya. Kalau author guideline tadi mungkin ya.
kalau author guideline itu jelas dia harus clear author guideline, ya. Harus jelas, author guideline-nya harus jelas. Ini diinformasikan dengan jelas. Kalau kita menerima artikel dalam bahasa Indonesia dan Inggris, berarti author guideline tersedia dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Itu aja hal-hal yang teknis jelas seperti itu. Oke, pertanyaan lanjutan Pak ya. Jadi kita diskusi sesuai pertanyaan dulu Pak. Ya. List reviewer ini apakah ditampilkan atau di hidden Pak? Ya, sebagaimana saran saya yang tadi itu lebih baik di hidden aja list reviewer itu. Ya. Oke, baik Pak. Jadi sarannya di hidden saja. Ya. Nah, kalau hak cipta ada di penulis, ini pertanyaan lanjutan Pak. Hak cipta ada di penulis, apakah pilihannya hanya ada pada CC BY atau bagaimana Pak? Jadi hak cipta ada di penulis. Kalau mau ngasih license itu bisa macam-macam ya. Tapi kalau kita ngejar yang seal, itu pilihannya cuma ini CC BY, CPSA, NC sama NCSA. Jangan kasih yang ND ya. Kalau yang ND itu sebetulnya sudah bertentangan dengan open access sebetulnya kalau ND. Makanya kita hindari yang ND sebetulnya. Nah. Oke Pak, terima kasih. Sepertinya udah jelas lah. Oke, pertanyaan lanjutan Pak ya. Apakah diversity penulis di jurnal juga menjadi penilaian? Diversity penulis editor itu menjadi penilaian kalau terjadi inkonsistensi ya. Jadi kayak gini nih ya. Ini kan saya sebutkan ini ada inkonsistensi. Apa inkonsistensinya? Anda nulis di deskripsi bahwa Anda itu jurnal internasional. Tapi penulisnya semua dari negara Anda sendiri. Misal kalau dari India semua, kemudian Indonesia semua, itu jurnal Indonesia, penulisnya Indonesia semua, editornya Indonesia semua. Tapi Anda bilangnya di deskripsi jurnal internasional. Nah, ini terjadi inkonsistensi, pasti di-reject. Ya. Kedengaran enggak suara saya tadi itu? Kedengaran, Pak. Oh iya, soalnya kok ada gema gitu. Oke, pertanyaan lanjutan Pak ya, saya coba cari lagi. Bisakah RJI memberikan asistensi bagi jurnal saat submit DOAJ? Mengingat butuh 6 bulan kalau ditemukan kesalahan di awal. Ya bisa Pak, langsung saya jawab Pak ya, bisa. Insya Allah. Jika kemarin sudah terlanjur submit DOAJ, apakah bisa resubmit sebelum hasil diterima ya Pak? Ini bisa submit ulang nggak Pak? Ketika kita sudah submit lagi. Itu kalau masalah kebijakan seperti itu, ada kalanya itu bisa langsung kita tinggal negosiasi sama si managing editornya ya. Tapi kalau kebetulan sudah padat dan kesalahannya sudah fatal, udah nggak bisa itu. Pasti kalau kita langsung submit lagi ketahuan dan ternyata udah belum 6 bulan, pasti ya di-reject lagi nanti. Oke. Ya. Betul itu. Lebih baik sudah kalau dapat redaction, kita balesi aja, kita coba tanyakan harusnya bagaimana, dan kemudian nanti mereka mengasihkan feedback gitu. Dan mungkin bisa aja ketika kita udah benerin, mereka bisa menerima gitu. Karena kan itu tergantung kesalahan dan bagaimana cara kita menyampaikan kayak keganjilannya itu, kenapa kok kita di-reject padahal udah gini. Nah, kalau kita udah bisa menang argumentasi itu, ya bisa aja diterima. Oke, Pak, pertanyaan selanjutnya dari Bu Suci Ramadhani Hasan. Beliau bertanya, syarat untuk editor minimal berapa orang ya Pak? Ya, untuk editor itu ada di saya pernah share. Ini ya, jadi editor itu kaitannya dengan masalah ruang lingkup konten ya. Pertama, kalau misalkan kita itu jurnalnya jurnal eksak, bukan art and humanities, teologi, language, literatur gitu, musik, film. Kalau kita bukan jurnal yang seperti itu, maka editornya setidaknya itu Anda lebih dari 5. Ya, editornya lebih dari 5 dan setidaknya tidak berasal dari satu institusi.
Ya, memang nggak ada informasi ini nggak tercantum jelas ada di basic requirement-nya DOAJ. Cuman kadangkala si managing editor itu ngecek juga. Kalau misalkan dapat yang managing editor yang agak rewel, mereka tanya itu kenapa dari satu institusi semua. Ya. Kemudian kalau Anda nulisnya jurnal internasional, pastikan Anda masukkan editor dari luar negeri. Kalau ternyata Anda nulis jurnal internasional editornya dari Indonesia semua, ya pasti dipertanyakan juga inkonsistensi. Kemudian kalau Art and Humanities, editornya itu sebenarnya cukup 2 orang aja karena syaratnya kan cuma 2 ya, 2 untuk ngecek editorial review. Karena kalau Art Humanity itu boleh 5 artikel semuanya itu bukan artikel peer review tapi sifatnya editorial review. Itu yang ada di basic requirement-nya 2J Art Humanities. Tapi saran saya lebih baik meskipun itu Art and Humanities tetap aja dia di atas 5 karena tidak semua managing editor yang ada di 2J itu yang menerima aplikasi yang di awal itu mereka punya pemahaman yang sama karena itu subjektivitasnya tinggi. Ya kadang-kala ada yang saklek sesuai dengan basic requirement, ada yang basic requirement-nya ditinggikan sehingga kalau ada kesalahan dikit gitu aja itu langsung di reject. Ya, jadi lebih saran saya lebih baik lebih diataskan dari yang di basic requirement. Basic requirement-nya mintanya di atas 5 ya Anda kasih 7 atau 8 atau 10 gitu kan ya untuk si editor. Itu mungkin. Ada pertanyaan lagi, sebentar Pak ya. Diminta open mic bisa loh, Mak Kain. Oh iya, saya minta open mic ya kepada Bu Claudia, bisa ini bergabung Bu Claudia? Ya, Ada. terima kasih. Oke, monggo. Sudah jelas? Udah. Oke. Ya, yang ingin saya tanyakan itu untuk tadi disebutkan terkait dengan editor itu institusinya diminta berbeda. Kriterianya kalau dari sudut pandang DOAJ bagaimana? Karena kalau di universitas mungkin kelihatan ya, universitasnya beda gitu ya, fakultasnya beda. Tapi kalau kami yang dari kementerian atau institusi pemerintah, itu tidak semua kementerian itu homogen, kadang-kadang heterogen. Apakah itu bisa menjadi jembatan ataukah betul-betul harus betul-betul kalau misalnya Kumham ya harus kementeriannya dengan Deplu misalnya gitu. Terima kasih. Ya, jadi kalau kita ngomong indexing internasional ya dengan melihat standar pengelolaan jurnal ilmiah, si indexing manapun itu nggak akan melihat institusi pemerintah atau afiliasi selain institusi akademik itu sebagai afiliasi. Ya, itu yang pertama harus dipahami dulu ketika kita mengolah jurnal. Jadi kalau misalkan di editorial itu misal dari Kemenhub atau apa, itu pastikan ada institusi akademik yang ada di editorial, ya, agar mereka itu bisa melihat bahwa si jurnalnya itu dikelola oleh secara akademik. Ya, kalau misalkan itu semuanya dari lead banknya, ya pastikan itu kasihkan kayak research center bla 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 gitu. Jangan hanya seperti kementerian bla bla, jangan seperti itu karena mereka nggak akan memahami itu sebagai institusi akademik. Jadi kalau misalkan itu dia ada bahasa research center, pusat studi segala macam yang kesannya adalah seperti kayak lembaga penelitian, maka itu akan mereka melihat itu beda institusi apa enggak. Kalau semuanya sama, semua dari riset lokasi pusat riset yang sama, dan maka akan mereka menganggap dari institusi yang sama. Nah, maka perlu mengundang editor dari tempat lain. Contoh misalkan kayak di Kemenkumham itu ada yang jurnal miliknya Kemenkumham yang dikelola Pak Firsa itu, ya beliaunya itu kan ada mengundang editor dari universitas lain untuk sebagai ditaruh di list editornya, sehingga akhirnya ketika submit ke 2J akreditasi, itu ada kelihatan diversitinya. Itu mungkin Bu. Jadi nggak harus dipindah ke ini ada Kemenlu, kemudian Kemendagri, kan bukan begitu. Ya. Tapi intinya melibatkan akademisi, Pak ya? Iya, intinya melibatkan akademisi. Ya, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Claudia. Selanjutnya ada Pak Arifin Riyadi. Bisa membuka mic-nya, Pak? Oke, Pak. Terima kasih. Oke, Pak. Mau bertanya ini terkait apa? Digital archiving. Nah, kemarin kan jurnal kami itu sudah
submit ke Doaj gitu kan. Nah, akan tetapi karena kesalahan pemahaman saya kemarin terkait digital archiving itu saya mencentang bahwa memiliki digital archiving. Nah, ternyata kan setelah dijelaskan kemarin itu jurnal kami ternyata masih belum ada di Keeper gitu kan. Nah, apakah itu serta-merta sudah bisa dipastikan bahwa jurnal yang saya kelola itu akan di-reject oleh DOAJ atau misalkan ada solusi, misalkan ini kan karena masih dalam proses review ya, karena kemarin saya dapat email itu jurnalnya sedang direview oleh tim DOAJ. Apakah misalkan sudah dipastikan ditolak gitu ya, atau masih bisa diusahain untuk diterima gitu, atau bagaimana? Kalau yang sudah direview gitu Pak berarti? Sedang direview ya. Sedang under review berarti kan ya? Under review ya. Yang under review kan berarti masih di tangan si associate editor kan berarti kan itu? Iya, iya. Iya. Terus ada permasalahan enggak? Misal di email apa gitu? Saya cek sih di emailnya itu kan diminta untuk sering-sering ngecek spam. Siapa tahu nanti yang dari pihak DOAJ itu ada email kita, katanya bisa saja masuk di spam, tapi ya sudah sekitar 2 mingguan ini sih belum ada gitu. Ya ditunggu aja, soalnya itu kan juga banyak juga itu aplikasinya Pak. Kalau masalah The Keeper tadi ya, kalau misalkan Bapak merasa nggak ada di list yang ada di SSN The Keeper itu ya jangan dimasukkan Pak. Kan udah tahu kan ya di listnya itu ya. Ya, yang makanya terlanjur mengiyakan gitu Pak pas di apply di OJ kemarin itu, makanya jadinya kayaknya merasa pasti ditolak nih jadinya gitu loh. Oh, enggak. Kalau salah isi kayak gitu itu nanti ada klarifikasi Pak, konfirmasi, menanyakan gitu. Ya. Menjadi ditolak itu kalau misalkan memang inkonsistensi itu terjadi di websitenya Pak, bukan di aplikasinya. Jadi misalkan Bapak di aplikasinya karena nggak tahu kan ya, itu ternyata belum terindeks di The Keepers ya itu kemungkinan nanti dikonfirmasi, ditanyakan itu kenapa kok diisi yes gitu. Nah, kita harus jawab aja bahwa kami menganggap itu udah terindeks di log, namun ternyata kalau misalkan dianggap belum ya kami akan merubah di policy kami gitu aja Pak. Oke. Siap, terima ya kasih. Jadi kita harus secara aktif Pak, karena si editor ini mereka itu kan banyak itu deadline-nya untuk ngecek. Jadi kalau misalkan diminta oleh editornya itu ganti itu kalau bisa sehari itu langsung dikerjakan, langsung diganti agar si editor langsung bisa move on, langsung bisa klik yes, submit yes untuk jurnal Bapak, diterima, selesai. Kalau kita menunggu sampai besok baru diganti, 2 minggu lagi, seminggu lagi baru diganti, pasti ke reject nanti ya. Ini khususnya yang lain-lain itu yang menerima email-email dari DOAJ, pastikan langsung dirubah hari itu juga, jangan menunggu-nunggu lagi gitu. Ya. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya lagi? Apa Pak Milatur Rahman? Halo? Pak Milatur Rahman, ada yang ingin ditanyakan, Pak? Pertanyaannya kurang jelas, Pak Milatur Rahman, mungkin bisa langsung menyebutkan. Oke, baik Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi terkait dengan DOAJ? Oh, ini kelebihan DOAJ Seal apa ya, Pak? Kelebihan DOAJ Seal, bentar. Saya share di webnya aja ya, bentar. Jadi DOAJ Seal itu sebenarnya pengakuan bahwa jurnal kita itu sudah menerapkan
prinsip open access yang baik. Apakah itu digunakan untuk pertimbangan-pertimbangan si autor untuk submit? Sebetulnya enggak juga, hanya ada kalanya autor yang dia diberikan funding dari suatu institusi tertentu, ya. Di Indonesia kayaknya enggak ada. Kalau di luar negeri itu ada seperti kayak Wellcome Trust gitu. Itu mereka itu hanya meminta untuk submit ke jurnal yang memiliki DOAJ seal. Ya, kayak apalagi kalau yang dari European Union itu mereka minta yang jurnal yang dia punya DOAJ seal. Ya, istilahnya secara open access itu dia premium gitu. Nah, contoh misalkan jurnal yang ada DOAJ seal itu kita search manual aja langsung ke jurnal ya. Itu kayaknya udah ada filternya kayaknya di sini nih. Nah, ini DOAJ seal kita centang. Dan lah kita jurnal ini ya. Nah, ini kan udah ada DOAJ seal semua. Berarti di sini ini dia udah premium dalam menerapkan open access. Dan jurnal ini biasanya menjadi rujukan untuk lembaga-lembaga beasiswa memberikan hibah-hibah yang dari Eropa itu untuk submit ke sini. Ya, karena mereka punya DOAJ seal. Jadi memang arahnya memang ke lembaga-lembaga itu funding-funding yang untuk riset-riset itu. Karena mereka mau risetnya itu kan tersebar secara luas. Kalau di yang enggak open access-nya enggak maksimal, rugi mereka ngasihkan funding. Nah, biasanya gitu, Pak. Jadi kalau Bapak punya DOAJ seal, menjadi daya tarik tersendiri bagi lembaga-lembaga autor-autor yang dapat hibah dari lembaga-lembaga tadi untuk terbit. Ya, itu aja. Ya. Itu kelebihannya, Pak. Nah, kalau di Indonesia belum ada soalnya. Oke, terima kasih Pak Tanzil. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi kepada Pak Tanzil. Bapak Ibu silahkan dibuka kode Pak Syahrizal. Silahkan Pak Syahrizal. Ya, terima kasih Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gini Pak, saya pernah ngadain ke DOAJ Pak. Ya. Tapi ditolak. Kira-kira ada dua alasan penolakan. Yang pertama itu tidak mengikuti sistem editorial yang kuat. Kemudian yang kedua itu copyright itu saling bertentangan. Terus? Iya. Ada lagi Pak pertanyaannya? Unmute Jamal, unmute. Halo? Di mute. Iya Pak, udah. Ya, kalau saya kan copyright-nya di jurnal Pak. Nah, itu alasannya itu ditolak karena bertentangan copyright-nya. Nah, apakah ini bisa kira-kira seperti apa copyright yang baik, yang kalau misalnya hak cipta itu dipegang oleh jurnal? Apakah dia harus punya copyright transfer agreement di website kita. Nah, kira-kira seperti itu Pak pertanyaan saya. Karena itu dua hal yang alasan jurnal saya ditolak untuk diindeks di DOAJ. Demikian Pak. Ya. Copyright tadi udah kita bahas sebetulnya ya. Cuman kalau kita saya ulangi lagi ya, kalau masalah copyright itu yang disukai oleh DOAJ itu pastinya yang copyright-nya di autor. Kalau copyright-nya di jurnal pastikan tidak all right reserved. Dan untuk lisensinya itu jangan pakai yang SA, pakai yang by juga, itu lebih enak, lebih fleksibel. Dan kemudian kalau yang dipegang jurnal copyright-nya pastikan tidak membatasi kebebasan daripada si autor untuk ngupload artikelnya ke repositori institusi. Makanya harus ada namanya repository policy, ya, repository policy. Bahasanya kebijakan untuk autor mengupload ke repository policy, repository institusi atau repository subjek kayak OSF, kayak Zenodo, kayak Fixer, SSRN. Nah, autornya boleh ResearchGate. Nah, autornya boleh ngupload ke situ. Itu kalau misal policy-nya itu copyright-nya di jurnal. Jadi pastikan itu dimasukkan di copyright transfer agreement-nya, Pak. Kalau misalkan mau copyright transfer pakai copyright transfer agreement.
Berarti kalau lisensinya CCBY aja Pak ya? Ya lebih baik paling bebas itu CCBY Pak. Kalau mau bebas lagi ya public domain CCO ya kan. Tapi kan nggak mungkin itu kan berarti nggak pakai disitasi. Ya berarti paling bawah dari itu ya CCBY paling enak. Iya Pak, makasih Pak. Iya. Oke Pak Syahrizal, terima kasih. Pak Tanzil tadi memaparkan sudah juga terkait dengan copyright ya, hak cipta. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui lebih lengkap terkait dengan hak cipta A sampai Z ya, pada hari Sabtu nanti kita akan topik khusus ya mengenai hak cipta tersebut. Bagi Bapak Ibu yang memiliki waktu silahkan bergabung. Ya, share tadi saya sudah share juga terkait dengan flyernya. Untuk kawan-kawan yang ingin dibedah jurnalnya, kami sampaikan bahwa memang kita sudah sampling untuk jurnal yang telah di review ya. Jadi kalau ada pertanyaan, silahkan Bapak Ibu chat atau raise hand kembali. Apakah masih ada pertanyaan terkait dengan jurnal yang dikelolanya? Silakan Pak. Kita sampai jam 11 ya. Kita coba sampai jam 11, masih ada waktu 15 menit. Mudah-mudahan kita maksimalkan untuk tanya jawab. Di sini sudah ada Pak Dedi juga, Pak Ratodi, siap membantu. Atau Pak Dedi ada yang ingin disampaikan Pak terkait dengan... Ya. Pak Dedi itu diminta menjelasin itu yang tadi yang dibedah itu. Yang dibedah? Iya. Sudah siap nih Pak Dedi juga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf kemarin saya sempat ngerekamnya cuma 3 jurnal nge-reviewnya, lalu insya Allah mungkin sudah agak lebih detail ya di 3 jurnal tersebut. Mungkin ada beberapa catatan saja yang kayak plagiarism policy-nya mungkin juga harus diperhatikan. Saya sih sementara masih itu Bapak Ibu. Mungkin nanti pada saat sesi bedah jurnal sih mungkin kita bisa review jurnal yang lain sih itu. Nah, sekarang bisa Pak Dedi? Oh iya Kak. Iya. Ini berarti saya udah belum? Udah Pak Tanzil udah. Ya, Pak Tanzil sibuk yang saham kayaknya. Pak. Itu tadi ada sempat saya share itu ya. Repository policy, ya. Boleh bertanya, Pak? Gimana? Silakan Bu, ya. Ya, saya Ibu Hasanah dari Akademika Jurnal Teknologi Pendidikan Universitas Islam Syafi'iyah Jakarta. Saya pengelola jurnalnya. Boleh nggak Pak dibedah satu jurnal di depan kita lihat gitu loh Pak. Langsung kita coba ada waktu 10 menit ini atau 15 menit, kita bisa lihat langsung bagaimana kekurangan dan sebagainya. Jadi bisa kita jadi sebagai testimoninya Pak. Boleh Pak? Oh ya, itu tadi mau dipraktekkan sama Pak Dedi tadi, Bu. Kan memang agendanya begitu ya. Ya, akademika Pak, boleh punya saya juga boleh. Ya, ini saya mau jawab, ini ada pertanyaan terkait dengan repository policy ya di chat itu. Itu untuk repository policy ini bikin halaman sendiri Pak Elisa ya. Jadi Pak search aja di Google. Pakai di Google itu nama policy-nya biasanya kalau nggak repository policy dia pakai preprint policy. Ya, jadi ada 2 itu namanya biasanya yang menjadi headernya itu lah. Bapak bisa nyontoh di situ preprint policy atau repository policy. Oke, thank you. Ya, kalau untuk copyright itu saya udah share juga copyright and licensing incompatibility di 2J itu sebenarnya udah lengkap ya. Contoh-contoh kalau misalkan copyrightnya di jurnal kita harus pakai lisensi apa, kalau copyrightnya di author kita harus pakai lisensi apa, kalau pakai lisensi ini konsekuensinya gimana dan kata-katanya gimana, redaksinya gimana. Itu sebenarnya udah lengkap di blog 2J. Anda tinggal baca aja di situ. Ada satu link yang saya share itu yang saya share ulang ya di sini ya. Saya share ulang. Everyone in meeting. Oke, ini. Nah, itu silakan dibaca. Itu kalau ada 5 part, ya itu part 1. Jadi ada 5 part. Dan itu sangat komplit, lengkap, sampai contoh-contohnya segala. Anda tinggal nyontek aja di situ, tinggal diganti nama jurnalnya. Ya, itu yang sesuai dengan standarnya 2J. Gitu ya. Itu mungkin dari saya untuk filenya udah saya kasihkan tadi ke Pak Andri untuk materi saya. Mungkin nanti bisa di-share.
Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu 10 menit. Ini Pak Dedi udah siap? Ya, 10 menit waktu WITA ya. WITA ya. Di sini sudah jam 10.50. Ya, ini review jurnalnya nanti tolong dibantu ya Bapak Ibu ya. Mungkin Pak Arbain, juga Pak Andri, lalu ada Pak Ratodi, ada Pak Tanjil. Tapi sepertinya Pak Tanjil sedang sibuk mengurus Bitcoin-nya atau apa tadi, sampai salah share kayaknya. Jadi ya, ini masalah jurnalnya kita random ya Bapak Ibu ya. Tadi ada 3 jurnal yang dibagikan. Yang sempat saya rekam baru 3 jurnal. Mohon maaf sebelumnya. Jadi saya ambil mungkin jurnal sebentar. Oke. Ini jurnal Polygon. Saya izin share screen ya. Ya, apakah terlihat? Halo? Kelihatan, Pak. Oh ya, alhamdulillah. Terlihat, Pak. Saya kira gangguan lagi, suara saya hilang. Oke, ya sama seperti yang sebelumnya, mungkin saya tipikal orang yang melihat form dulu ya. Maksudnya kalau di DOATS itu sekarang yang paling penting kan pasti open access yang di awal itu. Jadi pastikan ada policy ini di jurnal Bapak Ibu. Oke, itu yang akan saya lihat dulu. Nah, ini biasanya ada di about ya. Open access statement boleh atau open access policy. Nah, itu bagusnya ditaruh di samping kanan sini. Journal entrepreneur publish fully open access journal which mean article available. Oke. Ini udah oke. Udah, kalau menurut saya sih sudah oke saja statementnya. Lalu saran saya mungkin ada di sebelah kanan ini. Anggaplah ini URL-nya. Kayak gitu kan, nanti diisinya. Oke, lalu ke about, jurnal title, ini biasanya isinya yang umum ya. Sudah ada publishernya siapa, lalu ini malah opsional, society institusinya. Jadi saya yakin di setiap jurnal Bapak Ibu harusnya sudah ada informasi itu ya. Lebih bagus itu ditaruh di home semuanya juga bisa. Ini diterbitkan oleh siapa? Ini tidak ada infonya ya. On the resource technology. Ini at least ada diterbitkan oleh siapa gitu. Disebutkan. Jadi supaya memudahkan informasi juga. Oke, sisanya mungkin itu umum ya. Oke. Nah, ini yang tadi dibilang Pak Tanzil dan teman-teman, memang banyak jurnal-jurnal itu di-reject-nya di copyright ya. Oke, selain beberapa hal yang lain. Nah, jadi kita lihat dulu nih copyright-nya ada nggak? Template artikel, oke. License terms. Mungkin bisa dibilang copyright and license terms kali ya, atau copyright and license juga bisa. Copyright Act 2012. Nah, ini hati-hati ya, kayaknya takutnya rancu nanti nih. Apakah berlaku di 2012 saja atau sebaiknya dihilangkan saja, lalu di open access artikel under the terms of tips. Ini by NC ya, non-commercial share alike. Nah, lalu pastikan ini ada lagi di list under. Coba, ini nggak bisa diklik ya. Oke, ini juga nggak bisa diklik ya. Ya, pastikan ini bisa diklik ya. Ini nggak bisa diklik nih. Karena untuk ngecek betul nggak ini memang sama sisi non-commercial share alike. Oh ya, betul. Tapi pastikan ini bisa diklik. Tolong bisa diklik. Lalu biasanya ada logo di sini, logo CC by NCSA-nya. Ya.
Kalau saya sih pribadi, dan ini tidak disebutkan hak ciptanya di siapa ya, karena lisensi saja. Saya nggak lihat copyright-nya nih. Jadi sebutkan, ini sudah disebutkan lisensinya, tapi copyright-nya ini kemana nih? Ini nggak ada nih. Saya harap pengelolanya ada di sini ya, jurnal Technopreneur ini. Technopreneur ya. Ada nggak pengelolanya di sini ya? Tidak ada. Ini pengelolanya atas nama Yunita ya? Ya, Yunita Jamalu. Tidak ada ya, sayang sekali. Yang ada orangnya aja, Pak. Yang ada orangnya aja. Yang ada orangnya saja ya. Ya itu. Iya, Pak Akademika, Rotot. ada tuh, Pak. Yang Ramadhani. Yang mana tuh? Edukasi elektro, Pak. Akademika boleh juga, Pak. Edukasi elektro boleh juga. Akademika, oke. Akademika ada URL jurnalnya mungkin bisa dikirim. Udah ada di chat, Pak. Saya kirim. Sebentar, yang di mana Bu ya? Di chat sekitar 5 atau 6 paling bawah. Jurteksi ada Akademika sebentar. Oh ini, oke. Coba. Oke, kita coba. Oke, wah ternyata tidak ada pengelolanya tadi ya, panjang-panjang saya. Oke, ya ini sama tadi Bu ya, yang harus dicek dulu. Oh juga ISSN-nya pastikan itu nanti sudah. Ada Pak. Sudah ada Pak. Di road ISSN. Oh enggak, dikonekkan ke road ISSN Bu. Maksudnya? Ini kita harus cek juga di road ISSN itu ada. Sebentar, ini saya hide floating mating controls-nya dulu. Pastikan jurnal Ibu tuh ada di sini, Bu. Oke, coba kita lihat. Ini saya ambil ini ya. Karena Dowatz nggak lihat LIPI dia. Yang dicek ini. Oke, betul itu. Karena ada jurnal itu, ini ada, sudah ada kan? Alhamdulillah, nggak masalah. Dan pastikan, karena ada jurnal itu ditolak malah karena tidak ada ditemukan di sini. Jadi mungkin kadang di LIPI itu mungkin belum tersetor kali ya ke road ISSN-nya. Oke, lalu pertama Masalah tadi. di ESN yang pertama ya Pak ya berarti ya? Tapi udah ada, nggak ada, bukan masalah Bu. Maksud saya pastikan teman-teman yang jurnal yang lain juga harus pastikan dulu pada saat sebelum daftar ke Dowatz itu, satu road ISSN dicek ada nggak ISSN-nya terdaftar di sini. Walaupun sudah daftar di LIPI, tapi kadang datanya nggak ditemuin di sini Bu. Kalau Akademika sudah ya Pak ya? Ini Bu, ada Bu. Nah, insya Allah ada. Alhamdulillah. Nah itu oke. Nah lalu kayak tadi di pertama pasti yang dicek kan open ya, open access. Pernyataan open access dan ini coba. Oh ini kita lihat open access-nya. Ya oke, ini pernyataan standar, tidak ada masalah. Is oke. Oke aja sih kalau saya bahwa memang ada open access-nya. Jadi ini nanti URL-nya yang dimasukkan di sini. Oke. Oh sorry. Dimasukkan di situ nanti di open access. Oke, setelah open access tadi datanya tetap sama Bu ya. Mungkin Ibu melihat yang jurnal sebelumnya, ini sama tadi isiannya. Hati-hati link jurnal homepage itu jangan sampai nanti mengisinya yang diisi itu yang awal ya. Nah, jadi yang diisi itu ini. Sebentar. Nah, jangan sampai nanti rumah jurnalnya. Ada yang kayak gini nih, mohon maaf. Ceger aja. Ya. Jangan ini. Sampai di nama jurnal garing udah gitu ya Pak ya? Ya, gitu Bu. Akademika gitu kan, nama jurnal Akademika. Jadi di personal jurnalnya. Ya. Ya, lalu kita masuk ke copyright and license. Kita cek. Sisi by. Sebentar. Sisi by. Betul. Sisi by, lalu kita cek lagi di pernyataannya tidak ada di sini Bu ya. Ntar saya cek di mana Bu. Apa itu Pak? Pernyataan copyright-nya.
Mana ya? Oh, tidak ada ya? Enggak tahu juga, soal kemarin teman Oh, saya ini license. ada kayak Ini menunya tolong ditambahkan, Bu, copyright and license. Jadi kayak gini nih. menu copyright. Nah, itu tolong ditambahkan gitu aja. Jadi Di mana lebih Pak naruhnya, Pak? di sini, Bu. Nih di tempat menunya nih tadi. Nah. Oh, di bagian menu. Oke. Nah, ini sama kayak tadi nih. Ini tidak ada pernyataan copyright-nya. Yang kayak gini, Bu. Bisa jadi ditolak gitu loh. Jadi pastikan ada pernyataan copyright-nya, ada pernyataan lisensinya itu untuk siapa. Nah, copyright-nya copyright-nya itu ya tergantung dari pengelola jurnalnya, apakah untuk ya seperti Pak Tanjil bilang tadi, apakah ke autor atau ke pengelola jurnal ke jurnalnya ya. Tapi pastikan seperti Pak Tanjil bilang tadi, jangan sampai ada apa tadi all copyright gitu ya. Eksklusifnya itu hati-hati. Nah, ini dilengkapi Bu ya copyright-nya, Bu. Baik Pak. Oke, ini yang bagusnya apa ke autor apa ke pengelola jurnal, Pak? Ke autornya langsung ya? Iya, kalau saya sih ke autor. Lalu tidak usah pakai copyright transfer agreement segala waktu itu kan. Tapi Pak Tanjil juga udah jelasin tadi masalah itu tadi kan. Ya. Oke, ini betul juga sisi buy. Ini tadi sisi buy ya. Under tolong disebutkan Bu, lisensinya nih di bawah lisensi sisi buy gitu loh. Jadi kasih logo ini di sini, boleh nggak ada masalah. Baru di-linkkan lagi. Hati-hati jangan salah link. Kadang ada jurnal itu ditolak karena pada saat kita klik di sini sisi buy SA, di sini sisi buy. Oh selesai Bu, itu dianggap inconsistent. Kalau ini kekurangannya lambangnya aja Pak ya, apa tadi yang kurang? Satu, statement copyright-nya kemana. Kedua, logo lisensinya, dan tolong lebih dipaparkan bahwa ini all publication by Academica ini enggak anu sih. Langsung saja Jonathan Logika all licenses under sesi buy logo gitu. Sesi buy baru logo, baru di hyperlinkkan ininya, nggak masalah. Jadi yang di hyperlinkkan itu tulisan yang ininya Bu. Kayak gini. Hyperlink tulisannya itu ya. Ya. Oke, itu. Lalu kita berarti di sini nanti sisi buy Bu ya. Ini. Dia minta informasinya di mana. Oke, nah lalu ada juga pertanyaan yang menyatakan bahwa ini di artikelnya ada nggak di embed itu maksudnya di PDF, ada nggak logo sisi buy-nya atau info sisi buy-nya? Ini coba lihat. Does the journal embed or display licensing information in articles? Tidak ada. Tidak ada kan ya? Apanya Pak ditulis Pak di situ, dibuat sisi buy-nya gitu di depan artikel. Di artikelnya sini. Tapi kalau tidak ada nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa. Nah, ini kan ada jawabannya yes atau no. Dibilang no, nggak apa-apa. Oh ya sudah. Ya jangan nanti di sini dijawab yes, di sini nggak ada. Oke Pak. Baik. Oke, jangan. Oke. Lalu dikasih satu contoh artikel page-nya kan. Nah, boleh kayak gini. Ini nanti diisikan salah satu artikelnya. Contoh. Atau biasanya ada juga yang ngecek seperti gini nih saat ini ada sisi buy, tapi yang diminta kan metadata, bukan metadata. Oh ini kan tampilan metadata Bu ya? Kenapa Pak? Yang ini kan tampilannya metadata kan? Iya, metadata depan. Yang ditanyakan kan articles. Ini in its artikel, berarti di dalam PDF-nya tadi. Nah tadi kan kita cek nggak ada, jadi jawabannya mungkin nanti bisa no saja. Nah ini karena tadi tidak ada pernyataan copyright-nya, saya nggak bisa bilang apa nih ya. Jadi begini saja. Sebenarnya ini betul, ini udah jelas ada di sini sebenarnya. Jadi kalau misalnya nanti copyright-nya itu di author, selalu dibelikan juga ada izin untuk bisa terbit bisa di-upload di repository segala. Kayak tadi Pak Tanjil bilang, itu jawabannya yes gitu loh. Jadi maksudnya tidak ada pembatasan gitu. Ada batasannya, dia hak ciptanya ke dia, lalu lisensi untuk lalu
penerbitan pertama itu di jurnal Bapak Ibu, lalu boleh nggak autor itu nanti di upload ke repositori kampus misalnya kayak gitu? Boleh nggak? Itu kalau memang boleh ya, itu jawabannya yes. Tapi disebutkan di copyright-nya, jangan tidak disebutkan. Jadi betul kata Pak Tanjil tadi, detail at least teknisnya. Jadi jurnal Ibu karena belum ada copyright-nya, tolong dilengkapi copyright-nya Bu ya. Karena itu yang paling juga dicek. Oke, dan dia minta informasinya. Oke, editorial. Nah, pertama, saya mau bahas ini ya dulu, baru nanti masalah editorial jumlah atau apa. Editorial review, itu kita cek dulu peer review proses. Jadi yang ditanyakan di situ adalah jenis atau kinds of peer review-nya apa. Coba. Oke, bilingual ya, berarti ada template. Author guide-nya nanti ada template bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Iya. Oke, peer review jurnal. Ada memang kata-kata peer review, tapi kalau saya saran, di sini mungkin ditambahkan, oh ini, all submit papers are subject to double blind review process. Berarti ini Bu ya? Iya. Pakai double blind ya? Betul. Oke, nah. Oke, kita pakai double blind karena ini akan kontak ke reviewer, Bu. Iya. Anggaplah pakai ini. Saran saya dipaparkan berapa per artikel itu ditambahkan saja. Kalau double blind review itu berarti ada berapa satu artikel itu ada berapa reviewer yang mereview bisa ditambahkan. Tapi kalau tidak ditambahkan ya tidak ada masalah sih. Tapi ingat, nanti DOATS itu biasanya akan ngecek lagi, oke, dia double blind review, dia akan cek, biasanya yang dicek itu satu, jumlah artikel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, oke lah, anggap 14, 15-an. Kita akan cek reviewer. 1, 2, 3, 4, 5, wah. Jadi begini Bu, hati-hati. Tolong teman-teman yang dari RJ mungkin juga bisa nambahkan kalau saya ada kurang info. Jadi, Ibu, kalau terbitnya segini, halo Ibu masih dengan saya? Masih Bapak, masih. Oke ya, saya kira gangguan lagi kita Bu. Enggak Pak, saya takut banyak kendaraan di samping rumah, saya matiin mute-nya. Oh ya, nah. Ini jumlah reviewer Ibu sama jumlah artikel yang terbit itu tidak berimbang. Jadi begini Bu, kalau misalnya yang terbit itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi kalau misalnya ada 15 artikel, biasanya terbit berapa Bu? Berapa banyak Bu? Kalau satu volume? Kali ini dua volume dari setahun satu tahun dua volume. Enggak, dalam satu tahun itu biasanya volume 2 nomor, 2 terbitan. Ya, dalam satu nomor itu biasanya ada berapa terbitan Bu? Akhir-akhir ini yang terbaru-baru ini ada 10, ini, 15. Awalnya kita 8 terus meningkat 11 terus 15 karena banyak banget artikel yang minta dimasukin, akhirnya kita jadi 15 konsisten sekarang ke depan. Oke, berarti mohon maaf Ibu harus konsisten juga sama reviewernya. Karena kalau reviewer segini Bu akan dianggap seperti ini. Kayaknya jadi begini, dosen itu akan berpikir sama, ini tidak tertulis. Tapi saya beberapa kali mereview jurnal, itu ada beberapa jurnal yang ditolak karena reviewernya kurang. Jumlah artikelnya banyak, reviewernya kurang. Jadi pastikan berimbang Ibu. Kalau ini 15, ini berarti at least Ibu punya 20 reviewer. 20 reviewer ya. Saran saya malah. Iya. Lebihin. Lalu Pak Dedi mengingat waktu karena hanya satu jurnal ini. Oh iya kah? Waktunya. Tambah satu jurnal Pak, mungkin dilihat. Oh iya siap. Tadi kita janji di jam 11 selesai. Udah lewat 9 menit, mungkin satu jurnal lagi Pak. Oke, siap.
Siap, Bu. Boleh nanya sedikit nggak, Pak? Saya boleh nanya sedikit nggak, Pak? Sedikit aja. Sudah Ya, habis silakan. waktu Ibu. Mohon maaf ya, Bu. Oh ya, Kakak boleh Pak. terima kasih Pak Arbain sudah mengingatkan. Pak Dedi. Ya, Permisi, ya, Pak. ya. Boleh DOA. Itu Parmaka boleh Pak. Sebentar. Bapak Dedi bisa dilihat secara acak, silakan Pak. Oke. Terima kasih Pak Arbain, keasikan saya. Oke, saya ambil yang paling bawah tadi di. Oke. Makasih Pak Arbain. Saya kira waktunya adalah lebih panjang, ternyata saya lupa. Ya. Terima kasih. Ya, saya ambil jurnal ini ya, Journal of Management and Entrepreneurship Research. Jadi sama, tolong ada open access policy-nya, oke. Ada open access policy-nya, ini oke. Ini apa ini? Hati-hati, jangan ada kata-kata rancu ya. BOI, ada open access research. Oke, indeksnya, oke. Hati-hati jangan sampai ada misleading indexing. Lalu editorial board-nya, kurang, tolong ditambahkan. Ini kurang, tolong ditambahkan. At least lebih dari 5, pastikan. Kalau saya lebih aman itu dibilang 6, tambahin aja lagi, bisa sampai 10 mungkin ya. Oke, lalu ada plagiarism checker policy-nya. Oke, iya disebutkan alurnya. Oke, ada copyright notice. Author who publish with this journal agree to the following terms. A matter of content is protected by law is forbidden what part of all of the contents. Oke, ini pakai sisi by, sama tidak ada di-linkkan, tolong di-linkkan. Without a proper, berarti kalau ini without, berarti tidak bisa bebas ya penulis untuk masuk ke repository dan lain-lain sepertinya, karena without the approval of editorial board of this journal, berarti minta izin lagi kan. Hati, lalu the formal legal aspect, ya, it's not responsible synchronous. Oke, lisensinya ini sisi by, tolong dilengkapin lagi sepertinya ini. Hati-hati, tapi nggak ada masalah ini. Tapi ini berarti semua artikel hak copyrightnya di artikel ya, di jurnal ya. Ini punya siapa nih? Journal of Management Entrepreneurship. Tadi ada di chatting, saya lihat di chat. Oke, tolong diperhatikan lagi. Lalu artikel publication charge-nya ada, oke, free. Berarti nanti isiannya harus berbayar ya kalau di fee nanti. Di business model ya. Nah, ini berarti yes. Jangan pilih no, karena di publikasinya ada bayar. Oke, editor peer review-nya, dilihat reviewernya, banyak. 14, coba lihat artikel yang terbit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oke. Tadi review prosesnya pakai apa? Double blend ya? Nggak ada ya? Jenis reviewernya apa? Apakah double blind atau editor review atau apa? Oke. Oh ini double blind peer review. At least 2 reviewer. Oke, ada 2 reviewer. Jadi pastikan imbang. Kalau di sini ada segini dengan reviewer yang seperti tadi mungkin cukup. Ya, mungkin cukup karena ini hitungannya satu artikel 2. Kalau misalnya artikel lebih daripada reviewer yang ada di sini, itu akan dianggap tidak kredibel nanti artikelnya. Apalagi ya, itu saja sih. Oke, Pak Arbain. Copernicus, Pak. Oh ya, Copernicus ya. Ya, ini ada, baru-baru ini memang ada case ya, Pak Andri ya, bahwa indeks Copernicus ini, kalau bisa disembunyiin dulu kali ya Pak Andri ya. Karena DOWATS ada sempat menolak yang baru-baru ini ya, jurnal yang memiliki indeks Copernicus lalu ditambah dengan level statistik artikelnya ya Mas Andri ya. Nah itu jadi kalau bisa disembunyikan dulu deh.
Kalau untuk itu indeks Copernicus. Jadi buat teman-teman yang punya indeks Copernicus itu disembunyiin dulu deh, karena kemarin betul Mas Andri alhamdulillah udah mengingatkan saya, karena kemarin itu sempat ditolak ada beberapa jurnal. Yap, nah Mas Andri udah membagikan di bell list. Jadi editor in chief-nya Dowatch itu Toms itu kadang dia agak lebih berkiblat ke Bayes misleading metric yang juga sempat dibagi oleh Pak Tanjil kemarin. Jadi tolong baca di sini, hati-hati di link yang di bagian chat yang dikasih Mas Andri, Pak Andri, itu ada indexing yang harus dihindari pada saat masuk Dowatch. Nah, Copernicus itu salah satunya, walaupun memang di dunia Pak dosen itu masuk, nggak ada masalah gitu kan, tapi di Dowatch itu dianggap masalah. Jadi tolong saran saya bagi jurnal yang punya indeks Copernicus disembunyiin dulu deh. Jangan sampai terlihat ada gitu loh. Nggak perlu pasang logonya. Yap, tidak perlu pasang logo lah intinya. Sembunyiin dulu, tutupin dulu pakai kelambu mungkin atau apa. Ya itu saja Pak Arbain, mohon maaf bagi Bapak Ibu yang lain, mudah-mudahan ada kesempatan lain kita bisa diskusi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, ya, demikian pemaparan dari Pak Tanzil dan Pak Dedi. Kami juga ingin sampaikan bahwa acara ini terselenggara atas kerjasama tentunya RJI dan DOAJ. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa RJI pun telah menjadi sponsor resmi dari DOAJ dan ada beberapa anggota dari RJI itu adalah ambasador DOAJ, editor, dan associate editor. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya lebih lanjut, mungkin bisa di grup WA, dan selanjutnya jika ingin interaktif bisa mengikuti kegiatan kita di hari Sabtu nanti tanggal 6 ya, masih ada seri kedua lanjutan dari kegiatan ini yang fokus membahas mengenai hak cipta. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit masukan dan sumbangsih kepada Bapak Ibu. Atas waktunya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada di grup ya, link absen, link grup ya. Oke, baik Bapak Ibu, silahkan dicek absensinya terkait dengan sertifikat, dan di grup chat juga, di chat sudah ada grup WA bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Mas Andri, RJI, dan Pak Arbain. Pak Dedi tambah gemuk. Ya, saya lanjut dulu karena ada ngebantu apa sih data auditor prodi ya. Jadi mohon maaf lip duluan. Terima kasih. Pak Dedi, ya. Ada punya nomor HP-nya enggak? Ini ada yang tanya di chat. Oh ya, boleh. Saya kemana nih ngirim? Mana tadi itu? Saya ngirimnya kemana nih? 0812 54. Kirim di chat. Oh, 5403. Alhamdulillah. 54035678. Oke. Ya, sudah saya kirim di chat. Mohon maaf nanti mengganggu. Insya Allah enggak apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Dedi. Yuk. Jadi ini belum
Asistensi ikut acara DOAJ ini aja, karena izin end meeting ya Bapak Ibu. Terima kasih sudah mengikuti acara RJI.